Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di mana saja Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian berdasarkan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis, Resut GKE, Puruk Jauh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera. Mengawali hari yang baru di pagi ini, Kamis 17 November 2022. Mari kita mendasari dengan doa dan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau beri bagi kami. Hari ini kami dibangunkan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibrani 9 ayat 23 hingga ayat yang ke-28 dengan perikop Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahannya lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa merupakan masalah yang sangat serius sehingga manusia tidak dapat menghapuskannya dengan sempurna. Karena hanya Allah yang dapat membersihkannya secara tuntas. Manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena hanya kasih karunia Allah yang bisa memulihkan hubungan yang telah rusak itu. Kehidupan orang-orang Israel secara khusus dalam dunia perjanjian lama, dalam pengampunan dosa, pengudusan dan penyucian, baik itu kepada kawah suci, perabotan-perabotan maupun kepada manusia, harus dilakukan dengan memakai darah binatang sebagai kurban, di mana darah binatang yang dikorbankan itu harus dipercikan pada kemah suci, perabotan-perabotan terlebih kepada manusia, dan dilakukan oleh seorang imam yang setiap tahunnya harus masuk ke dalam tempat kudus dengan membawa darah kurban yang bukan darahnya sendiri. Pengampunan dosa dan penyucian
bagi manusia tidak dapat dilakukan secara sempurna oleh seorang imam dan juga tidak dengan persembahan hewan apapun. Masalah dosa harus diselesaikan oleh seorang imam, tetapi bukan imam yang berasal dari dunia ini, melainkan oleh imam agung yang berasal dari sorga. Masalah dosa juga harus diselesaikan dengan curahan darah, tetapi bukan lagi darah kurban binatang, melalui darah yang lebih mulia, yaitu darah Kristus sendiri, darah Sang Imam Agung. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi kurban yang mulia, untuk menebus kita yang berdosa. Dan hal ini dilakukan sekali untuk selamanya, sehingga kita yang berdosa ini telah menikmati keselamatan yang sempurna. Hubungan kita dengan Allah yang tadinya telah rusak karena dosa, kini kembali diperbaharui dan dipulihkan dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biar firman Tuhan semakin bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami, sehingga ini boleh terpancar melalui kehidupan kami, dimanapun kami berada dan melayani Engkau. Meteraikan firman-Mu, supaya firman Tuhan ini senantiasa boleh menjadi pegangan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami akan berdoa secara khusus untuk jemaat Immanuel Tumbang Baloi. Berkati pendeta, penetua, dan diakon, supaya mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun jemaat-Mu, sehingga hidup persekutuan yang indah senantiasa terjalin, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kehidupan kekristenan, melalui kehidupan di mana Kristus yang menjadi sang kepala gereja. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan dan perkara hidup yang mereka jalani. Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu, baik dalam pelayanan gereja-Mu maupun dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berlimpah ruah, berlipat kali ganda, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Demikian pula bagi kami pada saat ini. Kami yang mendengarkan firman-Mu, di mana saja kami berada, kami akan mengawali rangkaian kegiatan serta aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan pertolongan dan kuat kuasa Tuhan saja, sehingga kami mampu menjalaninya dari pagi, siang, petang hingga malam nantinya. Biarlah Tuhan Yesus memimpin dan menolong kami sekalian, supaya kami hidup bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang sudah memberkati gereja-Mu, secara khusus yang ada di Resort GKI Puruk Jahu. Segenap para pekerja, Bapak Ibu Pendeta, Vikaris, mahasiswa, PPG, bahkan pula hamba-hamba Tuhan yang senantiasa boleh mendukung pelayanan gereja-Mu. Biar Tuhan memberkati kami, supaya hidup dan kehidupan yang kami jalani senantiasa indah dalam persekutuan bersama dengan Kristus dan jemaat. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.